Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari Bioteknologi Forensik kelas 9A. Saya Abigail Jekunia Syahaan, absen 1. Saya Angela Bukisyarani absen 6. Edura Versa Putri Kendi absen 13. Saya Francisca Herina Desi Natalia absen 19. Saya Gita Putri Maharani absen 20. Saya Naura Kaisa Salsabila absen 31. Dan saya Rusi Ragati absen 38. Pengajar kami kali ini adalah Pak W.K. Ardiansyah. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang bioteknologi. Oke, jadi apa sih bioteknologi itu? Jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio, yang artinya makhluk hidup, habis itu teknologi, yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam membuat produk yang berguna. Nah, kalau bioteknologi sendiri, artinya intinya itu ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, penerapan bioteknologi itu ada 6, yaitu pangan, contohnya kayak kalau bikin tape atau yogurt, pertanian, peternakan, contohnya hibridasi dan cloning, kemudian kesehatan, contohnya itu insulin sintetis dan imunisasi dan vaksin, kemudian lingkungan, dan yang akan kita bahas hari ini yaitu forensik. Bioteknologi yang akan kita bahas hari ini adalah bioteknologi forensik. Bioteknologi forensik yaitu aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Contohnya seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, atau perampokan. Biasanya pada kasus-kasus ini akan diadakan proses penyelidikan atau investigasi. Saat dilakukan proses penyelidikan atau investigasi akan ditemukan bukti-bukti, salah satunya itu bukti sidik jari. Tetapi bagaimana jika di tempat kejadian perkara atau TKP tidak ditemukan sidik jari? Bisa jadi bukti-bukti lainnya yaitu bercak darah atau sperma, puntung rokok, bahkan helai rambut. Tetapi bagaimana jika korban tidak bisa dikenali, misal dari korban mutilasi, bom atau kebakaran? Di sini ditemukan solusi yaitu menggunakan bioteknologi forensik. Bioteknologi forensik ini dapat membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Bioteknologi forensik di sini menggunakan DNA fingerprinting atau bisa juga disebut sebagai sidik DNA. Apa itu DNA fingerprinting atau sidik DNA? Teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Di sini kita bisa lihat ada gambar contoh profil pita DNA. Kenapa DNA menjadi acuan dalam investigasi pelaku atau korban tindak kejahatan? Karena profil DNA unik pada setiap individu, memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam satu keluarga. Prosedur sidik DNA sama dengan sidik jari, yaitu pencocokan profil sidik jari atau DNA. Pencocokan profil sidik DNA dilakukan saat investigasi forensik. Contoh, coba bandingkan DNA yang dikumpulkan dari TKP untuk menentukan tersangka dari 3 terduga yang hadir. Di sini ada profil pita DNA-nya korban sama yang di tempat kejadian sama 3 terduga. Kira-kira siapa tersangkanya? Kalau dicocokin sama yang di bukti ini, yang cocok sih yang sama pita DNA-nya itu yang suspek kedua. Ya benar, caranya gampang banget. Kita tinggal mencocokkan profil pita DNA yang ada di tempat kejadian sama para terduga ini, dan yang sama adalah si terduga 2 ya, berarti dia tersangkanya. Pencocokan profil sidik DNA juga dapat dilakukan saat paternal testing atau tes orang tua atau tes ayah.
Coba contohnya bandingkan profil 3 pria dengan profil seorang ibu dan anak untuk menentukan ayah biologisnya. Di sini ada profil pita DNA-nya ibu, anak, sama 3 pria ini ya. Kira-kira siapa ayahnya? Pria yang ketiga. Ya benar. Caranya agak beda sama yang investigasi tadi, karena DNA anak itu gabungan dari DNA ibu sama bapaknya kan. Jadi cara mengetahuinya adalah dilihat garis-garisnya. Kalau garis kedua, ketiga sama keenamnya itu dari ibunya kan. Berarti garis ke-1, ke-4 sama ke-5-nya itu dari bapaknya. Dan yang benar semua adalah ayah ketiga. Rumah Kina dirampok minggu lalu. Polisi dapat mengidentifikasi pelakunya lewat darah yang ditemukan di TKP. Bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut? Untuk mengetahuinya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan DNA fingerprinting. Dan juga mendeskripsikan beberapa fungsi dari DNA fingerprinting. Perampok tersebut menghancurkan jendela dan meninggalkan darah pada kaca yang pecah. Sampel dari darah, rambut, atau kulit bisa didapatkan dari tempat kejadian perkara. Ilmuwan forensik menyelidiki sampel tersebut di laboratorium. Pertama, mereka mengekstrak DNA dari sel-sel. Mereka menggunakan enzim untuk memotong DNA menjadi fragmen-fragmen yang lebih pendek. Fragmen tadi ditempatkan di sumur atau wadah gel, dan berikut adalah alat-alatnya. Kemudian fragmen-fragmen ini dipisahkan menggunakan arus listrik. Fragmen yang berukuran berbeda menempuh jarak yang berbeda pula di dalam gel. Fragmen terkecil akan menempuh jarak yang paling jauh. Dari sinilah terbentuk pola pita DNA. Pola ini dapat dibandingkan dengan pola DNA milik beberapa tersangka atau suspek. Enzim dapat memotong DNA milik orang yang berbeda pada posisi-posisi yang berbeda, lalu akan menghasilkan set berbeda yang terdiri atas fragmen-fragmen. Set-set yang berbeda dari fragmen-fragmen DNA akan menghasilkan pola pita DNA yang berbeda pula ketika dipisahkan di atas gel. Setiap orang memiliki DNA yang unik, yang akan menghasilkan sebuah pola unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Jika terdapat 2 pola yang cocok, maka sampelnya adalah dari orang yang sama. Polisi dapat mengidentifikasi perampok rumah Kina menggunakan sidik jari DNA yang unik. Mereka membuat sidik DNA dengan mengambil sampel dari sel seseorang dan memisahkan fragmen-fragmen dari DNA untuk membuat pola. Jika polanya cocok dengan sampel yang ada di TKP, maka orang itu adalah pelakunya. Untuk kesimpulannya adalah, forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Dengan adanya bioteknologi ini, kita bisa membantu proses penegakan keadilan melalui metode sains. Dan DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang atau individu berdasarkan profil pita DNA-nya. DNA ini bisa dijadikan acuan dalam investigasi karena yang pertama, profil DNA yang unik dan berbeda pada setiap individu, dan yang kedua, memiliki keterkaitan dengan profil DNA pada suatu keluarga. Prosedur yang digunakan adalah pencocokan profil sidik jari atau DNA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.